Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih menghidupkan kita dan memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan dan juga kenikmatan waktu luang untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan inilah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari pertama di bulan Muharram, tentu ini masih bulan haram, bulan yang Allah uh, muliakan, bulan yang di sana ada banyak amal yang ketika dikerjakan lillahi ta'ala, tentu pahalanya menjadi lebih besar daripada di bulan-bulan lainnya. Inilah keistimewaan bulan haram yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, teladan kita, imam kita, dan berkat jasa beliau lah Islam sampai ke kita dan kita bisa mengenal tauhid, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perantara teladan-teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan para sahabatnya. Tentu uh, di tahun hijrah ini kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dalam sirah Nabi yang mulia. Tentu banyak sekali pelajaran yang berharga yang harus kita ikuti, dan inilah momentum yang paling berharga di saat ini, momentum kita untuk melakukan sebuah transformasi diri atau perbaikan diri menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan azam kita Allah mudahkan semua di uh, kehidupan ini, dan jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan juga jamaah yang hadir di pagi ini juga Allah selalu berikan kesehatan, kemudahan, dan tentu rezeki yang berlimpah ya. Rizqan halan thayyiban mubarakan, rezeki yang penuh berkah, rezeki yang uh, dan rezeki yang penuh berkah itu rezeki yang tentu bukan hanya dinikmati oleh sendiri, tapi rezeki yang bisa dimanfaatkan untuk sesama. Dan sebagaimana tema di pagi ini, salah satu wasilah untuk mendapat rezeki Allah atau pola ya yang disebut oleh Babi Haikal, pola bagaimana datangnya rezeki. Dan ini sudah ada QRIS di samping saya. Sedekah pagi hari menjadi salah satu asbab kita mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah pagi menjadi sedekah yang disenangkan oleh Nabi kita SAW. Dan apabila kita merutin untuk melakukannya walaupun sedikit, kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pola datangnya rezeki tentu menjadi eh, apa harapan kita ya, karena pola ini sesungguhnya sudah terjadi barangkali di kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengidentifikasinya, mengenalinya, dan sebenarnya ini bisa diulang-ulang terus sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Haikal dalam kajian sebelumnya, tentang bagaimana pikiran menjadi sebuah takdir kita ya. Pikiran yang baik tentu akan juga baik takdirnya. Dan itulah di momen awal tahun Hijriah ini kita memulai dengan sebuah pikiran, terus semangat yang baru, semangat yang uh, menggelora untuk memperbaiki diri, keluarga kita, dan juga tentu kita ingin menjadi orang yang paling bermanfaat. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang khairun nas, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan di tema di pagi ini tentu mengingatkan kita bagaimana rezeki yang Allah berikan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa lebih banyak berbuat baik untuk orang lain. Dan kalau dalam Al-Quran surat At-Talaq jelas sekali bahwa
barang siapa yang mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga, maka disebutkan syaratnya may yattaqillah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berinya jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Tentu rezeki inilah yang eh, diharapkan oleh kita menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Rezeki yang banyak tapi tidak membahayakan, walaupun rezekinya terbatas tapi cukup mencukupi. Dan inilah rezeki tentu dalam bentuk harta yang saya sebut ya. Dan insya Allah akan kembali diulas oleh Bapak Haikal bagaimana pola datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Alhamdulillah wa syukurlah Bapak sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat walafiat? Kullu tamam, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itulah rezeki yang sering kita lupakan, kita minta sama Allah gitu kan ya. Ya Allah, kita rezeki yang banyak gitu kan, kita rezeki yang banyak gitu ya. Padahal udah di tangan. Apa itu? Sehat walafiat. Insya Allah. Jadi betul kata Nabi, bersyukur dulu ya, bersyukur dulu. Niscaya Allah akan tambah gitu kan. Betul sekali apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi kita bersyukur dulu, nanti Allah tambah. Kenapa? Karena polanya itu, nah ini masuk pola nih, ya polanya begini. Ada satu kalimat yang indah banget ya, yang saya dapat, tapi saya lagi nyari ini, saya kirim tapi belum ketemu gitu ya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, sebab aslinya bahasa Inggris. Begini, kehidupan kita ini sama sistem yang Tuhan buat itu ada perbedaan. Jadi kalau mau menikmati hidup ini dengan lebih enak, lebih nikmat, masuklah ke dalam sistem Allah gitu ya. Allah tuh punya sistem, kita juga punya sistem. Allah punya keinginan, kita juga punya keinginan. Allah punya harapan, Allah punya sifat yang 99 itu kan. Gitu. Jadi gini, pertama ya saya mau bilang begini. Dalam kehidupan dunia, sistem kita, normalnya kita gitu, normalnya kita, kebanyakan kita lah gitu ya, kebanyakan kita begini. Kita dapat duit dulu baru gembira. Sepakat nggak? Betul Beh. Betul ya? Oke, Dapat oke, duit dulu ya oke, baru gembira ya. oke ya. Yang lain saya juga minta aktif ya. Kita minta lulus sama Allah gitu kan ya. Sambil penuh harap dan cemas gitu ya. Lulus, begitu lulus kita gembira. Begitu kan ya. Kita minta rezeki yang banyak gitu, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki. Nah, kita dapat rezeki dulu baru gembira gitu ya, baru bersyukur gitu ya. Eh yang mau nikah juga begitu, kita minta jodoh gitu, minta jodoh, begitu ada yang lamar, baru gembira gitu ya. Teman-teman sekalian, pada awal bulan Muharram ini, berhentilah dengan pola berpikir seperti itu. Saya bilang berhentilah pola pikir seperti itu, berhenti. Udah nggak kepake zaman sekarang. Udah ketinggalan sama orang-orang yang sukses. Udah ketinggalan sama orang-orang yang telah berhasil menikmati kehidupan. Udah ketinggalan dengan orang-orang yang udah jadi kaya. Mereka sudah menemukan caranya, tapi mereka nggak mau sharing. Gitu. Begini. Sistem yang Allah buat bukan seperti itu. Sistem yang Allah buat itu adalah lu gembira dulu, ntar baru gue kasih. Mau pakai dalil. La in syakartum, la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang sudah ada padamu, yang sudah kau rasakan, la in syakartum,
baru la azidannakum, baru saya tambah. Gitu loh. Jangan terbalik. Jadi gimana dong? Ya gembira dulu, ya bersyukur dulu. Syukuri apa yang ada dulu, baru bisa ditambah. Gitu. Kadang kita minta berbagai macam kenikmatan rezeki yang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh, wasoleh, yang qurrat ayun. Tapi kita nggak bersyukur, anak kita udah sholat gitu loh. Lalu dikatain, akhirnya tuh anak nggak jadi apa-apa. Karena kita nggak bersyukur. Kita nggak bersyukur dengan kesehatan yang Allah buat seperti ini. Yang kita keluhkan, yang kita fokuskan bagian yang sakit aja. Allah kasih otak, rambut, mata, hidung, kuping, mulut, tangan. Dalamnya belum dihitung tuh. Allah kasih paru kerongkongan, ya, paru-paru, jantung, pankreas, hati. Allah kasih semua. Yang masalah cuma satu misalnya, pankreas. Yang difokusin itunya aja gitu loh. Enggak, lu masih bisa ngeliat, bro. Gitu. Lu masih bisa sholat, walaupun duduk lo sholat aja. Gitu nggak kelihatan gitu loh. Jadi gimana Allah mau tambah? Karena kita nggak masuk dalam sistem yang Allah buat gitu. Itu contoh sederhana gitu ya. Ada orang punya dia punya mobil bagus, dia nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena yang dilihat enak banget kalau punya helikopter. Lu udah punya mobil bagus gila. Ya kan supaya nggak macet kemana-mana gue bisa naik helikopter gitu kan. Dia nggak mau lihat mobil yang di sampingnya gitu. Mestinya dia bersyukur dengan mobil yang ada supaya dia Allah tambah gitu. Dia udah punya mobil Kijang, udah enak, udah bagus, Kijangnya dingin, AC dan sebagainya. Tapi yang dia lihat Ferrari terus. Ini nggak bisa bersyukur dengan Kijang yang dia punya. Gitu loh. Coba dilihat orang yang naik motor, panasan apa segala macam. Saya di rumah suka canda, tapi candanya penuh arti banget gitu. Misalnya ketika dapat duit gitu ya, 500.000 gitu misalnya gitu. Kita suka bilang, gila kalau ngojek berapa lama nih gitu. Itu saya suka sebut gitu ya. Itu canda tapi berkualitas gitu. Iya kan? Kalau dagang berapa banyak nih terus gitu untungnya. Kayak gitu gitu. Jadi 100.000 pun alhamdulillah gitu. Alhamdulillah banget dapat. Kalau ngojek berapa lama nih? Sering kita candain kayak begitu. Artinya lu bersyukur dulu dengan yang ada. Nanti Allah tambah. Jangan kebalik. Ya, man segini. Astagfirullahaladzim. Summa astagfirullahaladzim. Yang kayak begini nih, yang kita harus pahami, nggak bakal datang tuh rezeki. Ya, jadi dari satu ayat kita kupas, lain syakartum, la azidannakum, walain kafartum, inna azabi lasyadid. Sahabat sekalian, pola pertama datangnya rezeki itu adalah seperti itu. Kemarin saya sudah mulai, bukan baru kemarin, ini kan satu Muharram. Jadi yuk kita terapin, kita modelin gitu ya. Kita apa yang kita repeat gitu ya. Kan momentum banget ini. Momentum semomentum-momentumnya. Saya harus sharing kepada sahabat sekalian karena ini kan majelis keluarga gitu ya. Jadi libatkan keluarga ya. Oke, saya WhatsApp kepada anak saya Aisyah. Saya coba tulis rencana kamu tahun ini. 3. Papa mau 3. Ini jawabannya ya. Bentar saya buka handphone saya. Saya buka komunikasi saya dengan Aisyah. Biar teman-teman lihat. Tunggu sebentar. Aisyah. Di handphone di nomor yang mana sah?
Yang planning kamu buat di tempat yang mana ya? Aish, kemana kamu kirim? Oh, ke 972. Ya, sorry. Maaf. Oke. Ini jawabannya ya. Mana dia? Teman-teman ingat ya, kita lagi bahas majelis keluarga Indonesia. Kok nggak kelihatan ya? Gimana caranya supaya kelihatan? Video setting, background and effect. Non. Ini kelihatan. Enggak juga. Nggak kelihatan deh. Saya bacain aja. Ya, bacakan saja deh. Oke, saya bacakan saja. Oh, background and effect udah dikasih blur. Tapi enggak juga. Baik. Saya minta sah, kamu buat sah. Planning kamu apa? Gitu ya. Maka saya tulis nih, rencana saya nggak kelihatan ya. Rencana hidupku, saya tuh minta dia tulis 3 rencana hidup. Kenapa? Karena komo hidup itu rencana. Ya, oke ya, sekarang saya bilang ke teman-teman sekalian dan sampaikan ke anak-anakmu ya, bilang gini, silahkan nonton Netflix berjam-jam berseri-seri. Silahkan scroll TikTok sesukamu, sekapanpun kamu mau, gak usah berhenti. Silahkan, silahkan duduk, santai, makan, silahkan. Silahkan kamu jalan, kamu nongkrong, silahkan. Gak usah. Lakukan saja semua yang enak-enak, silahkan. Dan perhatikanlah bagaimana nasibmu yang akan datang. I guarantee you yang kau terima adalah kemiskinan, melarat, susah, berantakan hidup. Itu aja. Rumusnya gampang kok. Ya, santai-santai dan senang sekarang, maka sengsara dan susah akhirnya. Ya, kalau mau disiplin sekarang, saya nggak bilang susah-susah, saya cuma minta disiplin. Disiplin sekarang, maka kau akan senang berikutnya. Gitu aja. Disiplin itu meringankan, memudahkan. Serius. Loh, bukannya berat. Enggak, justru disiplin itu yang membuat kita ringan. Yang membuat kita mudah itu disiplin. Oke, saya minta buat nomor satu hidup itu adalah bikin rencana. Ya. Maka saya minta, maka dijawab rencana satu, kuliah S2. Yang kedua, badan makin kurus, makin sehat. Dan yang ketiga, nikah gitu ya. Oke, itu rencana yang harus diurai, gitu kan? Oke, rencana kuliah S2 harus dijawab. Saya tulis di sini. Rencana nomor satu, negara mana, gitu kan? Kotanya mana, gitu kan? Kampusnya namanya apa, gitu kan? Jurusannya apa, persyaratannya apa? 5 poin gitu kan, gitu ya. Lalu rencana untuk kurus, dengan cara apa, olahraganya kayak gimana, jadwalnya kayak gimana, apanya kayak gimana itu. Lalu komit dengan itu. Yang ketiga, misalnya nikah, nikah juga bisa loh. Gampang banget direncanain. Satu apa, tulis semua teman yang akan kamu undang. Rancang dari sekarang undangannya kayak gimana. Lihat gedung-gedung, mau gedung pestanya di mana. Emang kayak begitu rencana hidup. Loh, kan belum ada. Balik lagi, masuklah dalam sistemnya Allah gitu loh. Jangan pola pikir sistem yang kau buat sendiri dengan dirimu sendiri. Masuk dalam sistemnya Allah gitu loh. Apa sistemnya Allah? Al-Quran. Gitu. Bagaimana bisa masuk dalam sistemnya Allah? Kok nggak ngerti Quran kok gitu loh. Saya baca Ustaz, hatam lagi. Oke, you cuma dapat pahala, you nggak dapat ilmu. Gitu loh. Kenapa? Karena baca Quran dapat pahala. Kalau ngerti artinya baru dapat ilmu. Menjalankannya baru dapat manfaat gitu kan. Lu kan mesti cari, lu kan bukan cuman pahala doang kan. Pahala, ilmu dan manfaat atau sebab akibat dari yang kau baca gitu kan. Maka dari itu teman-teman sekalian, memahami, mengerti dan mengamalkan Al-Qur'an itulah yang akan mendatangkan manfaat dan sekaligus mendapatkan ilmu dan pahala. Bukan cuma orang yang baca Yasin saban malam Jumat,
tiba-tiba ya ditanya nggak ngerti gitu loh. Cuman baca itu doang yang dia bisa. Yasinan yang dia utamakan. Bukan saya mencela, nauzubillah, subhanallah, itu keren. Itu pengabul hajat ya, pengabul keinginan, itu pelancar doa dan segala macam semuanya gitu ya. Tetapi ya cuma dapat pahala lah begitu. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dijawab. Yang kedua, tadi ya 3 keinginan, 3 rencana. Coba kau terapkan itu pada anak. Tentu yang bisa yang bisa ya. Kalau umpamanya SMA ya keinginan daftarnya cuma segera lulus gitu doang dong ya. Dan harus jangka pendek juga. Jangka panjang tahu, jangka pendeknya tahu. Kalau SD ya nggak bisa diajak yang begini. Kenapa? Karena planningnya biar segera lulus SD masuk SMP pilihan gitu doang kan. SMP juga nggak bisa diajak begini karena pilihannya adalah masuk SMA pilihan. SMA nggak bisa diajak begini karena lulus SMA gitu ya. Kecuali kalau udah kelas 3 baru dia buat rencana kuliah di mana. Gitu kan. Oh, kuliah di mana? Dia segera didatengin kampusnya. Ya foto di situ gitu kan. Yang udah kuliah mau kuliah S2, oke, yang udah mau kerja di mana gitu ya, datengin kantornya gitu kan. Baik teman-teman sekalian, jadi dalam pertemuan pertama di edisi yang keren ini adalah ajak keluargamu membuat rencana hidup. Ajak dia. Ya. Sertakan dia, kita mau begini, kita mau begini, kita mau begini. Siapa yang kenal Mardigu? Mardigu adalah orang salah satu dia penikmat ya yang saya belajar juga dari dia kalau lewat di TikTok atau lewat di Instagram saya pantengin gitu ya karena pengetahuannya cukup luas. Mardigu, Helmi Yahya, ya, terus siapa lagi? Banyak lah ya figur-figur yang saya amati dia berhasil, dia bukan anak pejabat tinggi, dia berhasil karena pola pikirnya ya yang saya amati ternyata polanya sama semua kok. Sama semua ya. Gini, salah satu yang diucapkan Mardigu begini. Jalan yang membuat Mardigu menjadi kaya. Mardigu suatu hari dia memang dibilang nggak ada duit, ya susah gitu ya, miskin lah gitu ya. Dia melakukan satu hal yang fenomenal dalam hidupnya dia. Dan dia udah tahu teori ini dan dia menjalankan teori ini dengan seksama. Jadi saya udah pernah sharing gitu ya. Cara pertama untuk kaya adalah bersikap seperti orang kaya. Itu cara yang paling tepat, paling gitu, paling cepat. Cara untuk sakit yang paling tepat, yang paling cepat dan efektif adalah pura-pura sakit. Serius. Cobain kalau Anda nggak percaya. Supaya Anda yakin, supaya Mas Phil di experience. Cara yang paling cepat, efektif, dan efisien untuk Anda sembuh dari sakit yang Anda derita adalah bersikaplah pura-pura sehat dan bersikaplah seperti orang sehat. Ingat, jangan lagi berpikir dengan polamu, jangan lagi berpikir dengan sistem tubuhmu. Masuklah dalam sistem yang Allah ciptakan, la in syakartum la azidanna. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Ketika dia ditimpa dengan berbagai macam penyakit dan yang paling membuat kita dalam tanda kutip nggak sanggup mencontohnya adalah hanya bisa mencontoh 10% dari Nabi kesabaran Nabi Ayub adalah ketika tubuhnya mulai membusuk dan ketika belatung keluar dari kulitnya dan jatuh. Kalau kita yang terjadi begitu, kita pites itu belatung itu kita injak, kita gencet. Nabi Ayub betul-betul di luar nalar kita. Diambil lagi belatung itu, ditaruh lagi di kulitnya yang busuk. Ya Ayub, kata istrinya, kenapa kau lakukan itu? Jawaban Nabi Ayub gimana? Dari mana ini belatung? Makan lagi. Saya buang. Itu astagfirullahaladzim. Jawaban apa gitu? Jawaban astagfirullah ya Allah. Malunya minta ampun gitu ya. Jawaban apa gitu? Kita cuma makanan digondol kucing, kucingnya disiksa, disiram air panas. La haula wala quwata illa billah.
Cuman makanan digodol kucing, kucing ditimpuk, kucing ditendang. La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah ya Rabbi. Saya teringat waktu ibu itu buyut ya waktu nginep di rumah masih kecil. Saya ingat banget gitu. Dia masak kue rangi. Dibikin kue rangi, kelapa diparut gitu ya, dikasih terigu, dikasih gula pasir gitu dipotong. Kue rangi itu kita makan enak gitu kan. Dan ada sisa gulanya. Gulanya di jalan bongkok-bongkok, ditaruh di pojok. Ibu ngapain? Gulanya kotor ke situ, kesian buat kasih makan semut. Gak bakal saya lupa itu. Semut aja diperhatiin, ya Allah ya Rabbi. Ini orang-orang dulu ini waliullah banget gitu. Itu buyut saya sendiri itu saya bilang, ya Allah ya Rabbi. Kok begitu gitu ya. Almarhum ayah saya juga itu kalau saya ingat-ingat gitu ya. Dulu kita enak melihatnya ya. Tapi sekarang kita baru sadar gitu ya. Bahwa pola pikirnya tuh waliullah. Apa yang ayah saya lakukan? Ada tukang buah di pasar induk kalau suka lewat itu orangnya kakek-kakek gitu. Buahnya jelek gitu, busuk, petot gitu loh. Dan Abah itu suka panggil, suka beli gitu. Kalau beli gini-gini. Kita tuh protes, bah beli yang bener ngapain gitu. Abah gitu dengan segala macam. Ah, Abah pelit nih buat anak nih kok yang busuk. Abah pelit nih bukan yang segar gitu. Abah ini, Abah kita sering tuh ngomong ngedumal begitu. Umi dengan sabarnya mengupas dan membuang bagian-bagian pepaya yang busuk, melon yang busuk dan disajikan ke Abah. Kita suka protes. Belakangan kita baru tahu ketika kita udah mulai ngomong, bah ngapain sih bah? Ya kata Abah, kalau kita nggak beli, siapa yang beli itu orang. Lihat, lihat nggak tuh orang-orang kayak begitu cara berpikirnya gitu. Ya udah beli aja. Kalau kita yang beli siapa yang beli? Pantas tuh orang pantas. Mangkalnya depan rumah nunggu Abah beli. Ya iya, kalau kita nggak beli siapa yang beli gitu. Dan dia itu nggak punya modal. Jadi dia itu keliling pasar induk hanya untuk ambil barang-barang yang busuk. Pisang satu sisir, ya ada busuknya 4 biji, 5 biji kan dibuang di pasar induk. Dia pungutin, dia bersihin, dia jual gitu. Jadi kalau kita nggak beli, siapa yang beli? Ya kita di sini juga busuk, bah kita ya makan yang benar, yang busuk buang, gitu. Yang busuk tanam, yang busuk suka jadi buat siraman pohon sama Umi dulu sehingga pohon itu tumbuh subur, disiram dari buah-buahan. Nah teman-teman sekalian, orang-orang yang kayak seperti ini, kok kita lihat di hidupnya nggak ngalami susah ya? Mau haji berangkat haji, mau apa dia nikmatin, saya betul-betul merasakan kenikmatan yang abah saya, yang nenek saya lakukan. Toh rumah yang di Tanah Abang yang berharga miliaran itu sekarang dengan 1 meter dijual 50 juta itu, toh rumah rumah siapa? Rumah ibu yang ngasih makan semut itu, rumah dia itu. Ya, bayangkan, itu rumah dia. Dan sekarang 1 meter ya ditawar 50 juta per meter, bayangin. Itu, ya, yang dia akan wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu dan cicit-cicitnya, coba. Nah, teman-teman sekalian, bagian satu sekali lagi. Pola rezeki ini mesti kita pahami banget. Oh, ternyata begitulah datangnya rezeki. Gitu. Lo happy dengan yang ada, nanti baru gue tambah. Jadi jangan melulu kita lupa bahwa oh, apa nangis-nangis gitu dan seterusnya. Nggak gitu polanya. Ya. Nggak gitu polanya. Di sebuah TikTok, lewatlah Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan, yang mengajarkan, sudah inilah doa. Doa yang diucapkan oleh Rasul ketika dalam keadaan sangat susah, sangat genting, sangat ini. Saya simpan doa itu dan belum pernah saya ucap. Kenapa? Ada rasa malu. Ada rasa malu untuk mengucapkan doa itu. Kenapa? Ini doa dalam suasana yang sangat susah, yang sangat genting. Belum sampai situ kayaknya kita, saya bilang dalam hati. Kayaknya saya belum sampai ke situ. Kayaknya masih ada makan yang bisa dimakan. Kayaknya masih ada duit yang bisa dipakai. Kayaknya masih ada semua. Belum sampai ke taraf situ. Nah, teman-teman sekalian, balik lagi sedikit ke Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, istrinya sudah
gundul. Kenapa? Karena raja sayembara rambut yang paling bagus akan dijual untuk raja. Nggak ada uang lagi, akhirnya dijual. Dan dia minta kepada Nabi Ayub, setelah proses sabarnya ini sudah 30 tahun lebih. Wahai Ayub, mintalah kepada Allah. Kau kan seorang nabi. Sampai digituin kan sama istrinya. Kau ini seorang nabi, mintalah kepada Allah. Jangan gini-gini amat kali hidup gitu kali ya, kalau bahasa kita gitu. Kau akan dikabulkan karena kau seorang nabi, mintalah kepada Allah. Nabi Ayub cuma menjawab, saya nggak sanggup minta kepada Allah sekarang. Kenapa? Karena sudah 40 tahun dia dikasih Allah sehat walafiat. Dan saya sakit baru 35 tahun. Sakit baru 35 tahun. Sementara saya sehat sudah 40 tahun. Nggak pantas rasanya minta kepada Allah. Karena Allah udah ngasih lebih banyak. Bayangin. Coba gitu ya. Allahu Akbar. Kita kan nggak, baru sakit dikit. Ya Allah. Angkatlah sampai ternangis-nangis gitu ya. Dengan mental seperti itu. Dan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam sampai akhirnya dia tidak sanggup untuk berdoa. Cuman dia cinta, dia sayang kepada istrinya. Istrinya bilang begitu, oke lah gue minta kepada Allah. Rabbi masaniya dharra wa anta arhamar rahimin. Ya Rabbi, saya sakit. Lagi bukan marid dibilang ya, dharra. Kesusahan lah begitu. Dia nggak mau sebut sakit. Ya Rabbi masaniya. Ya Tuhan, saya susah. Angkatlah kesusahan. Enggak gitu dia ngomong. Ya Rabbi, saya sakit. Ya Rabbi, saya susah. Dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu. Ya. Nabi Isa juga lebih dahsyat lagi. Kita belum ucapkan Nabi Muhammad nih. Ya, Nabi Isa juga lebih gawat, lebih sadis lagi doanya. Untuk umatnya yang menuhankannya. Untuk orang-orang yang berzina, pembunuh, dan sebagainya. Nabi Isa doain umatnya itu begini. Apa ya, intinya gini, saya lupa. Ya, kalau yang kamu terima cuma yang baik-baik aja ya Allah, lantas yang jelek nih siapa yang terima? Gitulah kurang lebih. Kalau yang kau terima doa orang soleh saja, lantas doa orang-orang yang zolim ini, doa orang-orang yang jahat ini, siapa yang mau terima? Jadi begitu cinta kasihnya Nabi Isa sampai umatnya yang membangkang pun didoain kayak gitu. Nah, bukankah Nabi mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat buat orang banyak. Gitu kan? Kenapa nggak kita manfaatkan itu dengan berkaca pada Nabi Isa, pada Nabi Nuh, dan lain-lain. Pada Nabi Ayub, dan lain-lain. Maka saya meminta, menyampaikan, mengajarkan, mengijazahkan, ya, memberikan amanah ini kepada semua teman-teman di Majelis Keluarga Indonesia. Salah satu doa yang sangat pamungkas yang harus teman-teman hafalkan, sangat singkat. Ya Allah, khairin nas anfa'uhum linnas, wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan Quran, Nabi Ayub. Ya Allah, dikasih informasi yang Allah sudah tahu, tapi diucapkan. Ya Allah, saya sakit. Dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? It's up to you ya Allah. Saya cuma bercerita gini. Begitu juga ya Allah. Kama qala Nabi. Sebagaimana ucapkan nabimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Langsung. Wa anta arhamar rahimin. Dan kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah udah tahu banget detail apa yang kau rintihkan dalam hatimu. Itu Allah udah tahu banget.
Apa yang kau sebutkan dalam hatimu, Allah udah tahu banget. Ya Tuhan, dan Rabbi masani ad-darra wa anta arhamar rahim. Ya Tuhan, saya sakit dan Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So, teman-teman sekalian yang saya hormati, inilah pola awal yang perlu jadi landasan. Landasan pola awal rezeki itu seperti itu. Nah, yuk kita kembangkan lagi. Gimana cara mengembangkannya? Yang di sini yang mau menikah, ya, di grup ini yang mau menikah. Jangan kau merintih belum datang jodoh, maka kau nggak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Bersyukurlah Allah kasih kesempurnaan hidup. Lalu bersiaplah. Ingat, Allah hanya kasih orang yang sudah siap. Itu pola rezeki. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah hanya kasih kalau kita siap. Kalau Allah masa bodoh sama kita, maka seperti seorang ayah udah kesal pada anaknya dengan berkata, terserah lu dah. Gitu. Ya. Mau apa sebodoh, terserah lu dah. Gue gak ikut campur lagi urusan lo. Nah, itu ada dalam Islam, namanya istidraj. Ya. Dia sudah didiemin oleh Allah. Dia udah didiemin oleh Allah. Ketika dia berkorupsi gila-gilaan, dia nggak kena. Gitu. Ini ceramah saya di lapas nih. Jangan Anda kira Anda yang berada di dalam ini hina, saya bilang. Anda di dalam ini adalah orang-orang yang baik. Anda di dalam inilah orang-orang yang telah Allah bukakan. Justru mereka di luar sana yang didiamin oleh Allah. Gitu. Bahasa saya di lapas. Gus Baha tadi malam langsung saya save, langsung saya repost, langsung saya save dan langsung saya kirim di Instagram saya. Topnya Gus Baha, ya. Apa itu? Perhatikan orang-orang yang berkat dalam satu ayat kan Allah bilang gini, fa'innahum fa'innahum minhum gitu ya. Siapa yang berteman dengan mereka, maka sesungguhnya dia termasuk golongan itu. Diterjemahkan seperti gini. Nah, ini saya buka aja deh. Ya. Perhatikan ya, bahasanya Gus Baha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Bukan saja. Semua nabi berkawan orang kafir. Ini dakwanya memang sama orang kafir. Coba, andai kan sampean hafal Quran. Sama teori itu mungkin punya beda ya. Coba istilahnya Waskur wa ila adin akhawm gitu. Wa ila kamu ta'akhawm. Semua umat yang kafir disebut akhawm. Akhawm itu artinya apa? Udah. Mereka berkawan sama orang kafir. Hanya begitu analisis fikih untuk mana nih wa may yatawallakum minkum fa innahu setelah dianalisis ya ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhawm syuaiba wa ila adin akhawm. Akhawm artinya apa? Saudara. Kalau sama misalnya gimana? Kitab-kitab kan kita dakwai malih. Ya. Kurang ancani kok dakwai dan selesai. Enggak nih maling ya, ada dakwai maling. Keren banget kan? Ya. Saya bilang ini pengertiannya sempurna banget gitu kan. Gini, ya. Ini agak keluar sedikit dari pola tapi nyerempet gitu ya, nyerempet gitu ya. Penting untuk pemaknaan. Sebentar saya cari koneksinya, nggak koneksi sebenarnya sih ya. Ya artinya gini, pemahaman secara utuh dulu gitu ya, bahwa tentang pola datangnya rezeki. Tadi sampai Nabi Ayub, ya, tadi sampai bersyukur dulu, polanya beda, sistem kita yang kita buat ini sistem kita, sistem jahil kita mengatakan bersyukurnya itu belakangan, dapat dulu baru gembira,
punya duit dulu baru happy, lulus dulu baru bersyukur, nikah dulu baru dan seterusnya. Padahal itu terbalik, ya. Harusnya bersyukur dulu, Allah kasih tambah. Happy dulu, nanti Allah kasih. Sebelum lulus, imagine you lulus, maka Allah jadikan lulus. Sebelum nikah, siap-siap dulu. Oh ya Allah hanya kasih yang sudah siap, gitu kan ya. Kalau kita belum siap, nggak, ya yakinlah nggak bakal dikasih oleh Allah, gitu kan. Nah, ini masuk ke dalam pola nih ya. Jadi bersiap untuk mendapatkan rezeki, baru Allah kasih rezeki. Bersiap-siap jadi orang kaya, baru Allah kasih kekayaan. Bagaimana you bisa jadi orang kaya? You belum pernah siap-siap jadi orang kaya. Emang orang kaya gimana? Orang kaya yang baik, yang soleh, banyak sedekah. Terus gimana? Tulis daftar orang yang akan kamu mau kasih. Tulis, gitu. Gue punya saudara banyak nih. Satu, paman ini yang miskin. Dua, tante. Tiga, ponakan. Empat, ini tulis. Gitu loh. Saya kemarin mengumpulkan buku tabungan. Saya lagi siap-siap jadi orang kaya. Saya kumpulin buku tabungan. Perhatiin teman-teman di MKI. Ya. Nih, saya lagi siapin buku tabungan. Oh, saya siapin, tulis. Buat apaan, Pak? Ini Papa mau masukin satu buku tabungan 1 miliar. Di Mandiri 1 miliar. Ya. Di BCA 1 miliar. Di BSI 1 miliar. BSI Falas 1 miliar. Syariah 1 miliar. Gitu kan. BRI Syariah 1 miliar. Bank DKI 1 miliar. Bukopin Syariah 1 miliar. Muamalat 1 miliar. Muamalat Falas 1 miliar. Tuh. Perhatiin ntar ya. Ini buat teman-teman MKI, saya udah open se-open-opennya karena saya yakin kagak ada yang dengki. Ya, kalau sama orang yang dengki jangan diceritain. Tapi kalau sama orang yang tidak dengki, nggak apa-apa diceritain. Itu dalilnya. Sama teman-teman MKI, temannya semua orang-orang baik. Sekarang perhatiin. Ini pola yang lagi saya terapin. Cuman kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kadang-kadang kita terlupa dengan pola-pola seperti ini. Dan pola ini saya jalankan lagi. Ya. Jadi, ketika kita sesungguhnya kita belum pantas buat kaya. Tadi konsepnya istidroj ya. Iya. Pantaskan dirimu sehingga Allah akan wujudkan keinginan. Gimana? Siapkan dirimu sehingga Allah akan memberikan setelah kau siap. Nah, kalau nggak siap, Allah nggak bakal kasih. Nah, semoga teman-teman bisa menyimpulkan dan mengajak serta keluargamu untuk mewujudkan bagian pertama tentang pola ini. Teman-teman sekalian, coba deh baca riwayat hidup Jack Ma, baca riwayat hidup Steve Jobs, baca riwayat hidup si Thomas Kuhn, baca riwayat hidup Bill Gates, baca riwayat hidup Thomas Zuckerberg, ya, baca riwayat hidup mereka. Kan sama polanya, nggak ada satupun yang berbeda dari mereka semua, ya. Jadi orang-orang yang tajir melintir itu nggak sedikit pun yang berbeda dengan pola hidup, pola rezekinya gitu loh. Ini kita lagi bicara rezeki, yang tadi kita hubungkan dengan ucapan daripada Gus Baha. Jangan dibedain. Ya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahimnya itu nggak beda, rahmannya itu nggak bedain. Sistem yang Allah buat berlaku bukan cuma buat manusia ya mukmin, buat orang yang kafir juga bukan cuma orang kafir, bahkan binatang pun kena dengan pola yang sudah Allah buat. Lah kok kita orang yang beriman nggak masuk dalam pola yang Allah buat? Lah kok kita orang beriman nggak masuk dengan sistem yang Allah buat? Allah udah buat sistem, kenapa mereka yang menikmati sistem itu? Salah satu buku fenomenal yang saya nggak taruh di perpustakaan saya, yang selalu ada di laci saya itu adalah
sebuah buku yang selalu saya pegang. Nggak kelihatan. Sudah terlihat deh ininya blur. Bukunya ada di laci dan saya suka mengulang-ulang buku itu. Oh, interaktif. Ya, dan selalu setiap mengulang ada lagi satu. Setiap mengulang ada lagi satu yang saya ambil. Setiap mengulang ada satu yang lagi ambil. Setiap mengulang ada lagi satu planning. Keren. So, teman-teman sekalian, dengan pola yang seperti ini, what do you do? Apa yang akan Anda lakukan? 10 menit dari sekarang kita share. Foto. Baik, alhamdulillah, masyaAllah. Mari kita sama-sama ya, seperti yang diajak oleh Babe untuk membuat rencana di tahun ini, tahun Hijriah ya, di awal tahun ini. Dan kita bukakan pintu hidayah untuk kita semua, hidayah dan taufiknya tentunya, apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Babe, sudah ke dalam sistem yang sudah dibuat oleh Allah gitu ya. Ya, betul, betul. Dan tadi saya juga mencatat ini, Beh, mencatat sebelum siapkan wadah dulu ya, sebelum memang kita pantas untuk mendapatkan rezeki yang banyak itu. Betul. Wadahnya itulah yang harus kita siapkan. Nah, wadahnya inilah mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apa wadah yang harus kita siapkan? Silakan. Mungkin jamaah ingin memberikan komentar, ingin memberikan eh, testimoni juga yang mungkin sudah punya siap-siap menyiapkan wadahnya untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau sharing juga boleh. Dan kalau di MKI sudah salah satunya baik kita kan yang bercerita punya rumah sakit ya, Bay ya. Kita udah siapkan dari awal dengan wadah tadi. Mulai dari klinik dulu itu wadah juga, Bay ya. Wadah awal Iya, untuk membuat ada dan klinik hitam, mungkin nanti kita berkembang betul. menjadi klinik yang lain yang lebih besar lagi gitu ya. Dan insya Allah Dan ini sebelum masuk ya, sebelum masuk orang tadi jam 4 lewat 45, jam 4 lewat 45 saya mendapat WA dari teman yang akan share akan apa soal ruko untuk MKI Rumah Sunat itu. Jam 4.45. Assalamualaikum Mbak Beko yang soleh. Izin Beh, kapan kita ngobrol santai lagi nih? Ditunggu kabarnya Beh. Saya jawab, Waalaikumsalam. Bagaimana Ruko? Sudah bisa buat rumah sunat? Dijawab, kita ketemu yuk Beh. Kita bicarain Beh sambil ngopi santai gimana? Saya belum jawab lagi karena hari ini puasa gitu ya. Eh, apakah hari ini, apakah besok, apakah dia puasa atau enggak? Saya belum jawab lagi. Kalau seandainya jadi hari ini ya jadi saya akan ngomong soal ruko untuk MKI ya, sunat rumah sunat kita punya ruko. Ini orang orang yang punya ruko banyak dan dia yang menjanjikan saya ruko. Barusan WA jam 4.45 WA saya. Nah, Jadiin ini mau, mudah-mudahan jadiin. bagian dari jawaban bahwa MKI sudah bersiap untuk mengembangkan sayapnya lebih besar lagi. Tafadhol, silakan. Tadi ada yang mau nanya, Tafadhol. silakan Abdurrahman bin Auf dia Beh yang sudah ini ingin sharing atau Tafadhol, apa? Silakan. Enggak, tafadhol. jadiin be, jadiin tuh. Kita siap lah. Bismillah, Bismillah. bismillah, bismillah. Ya itu ya mungkin dengan satu persyaratan, mungkin dengan apa, wallahu alam saya nggak tahu, tapi eh dia saya ada jadi gini, ada urusan yang harus saya bantu ya. Dia dia apa ya, dia itu yang punya gedung di apa namanya di TB Simatupang. Itu ada building besar sekali, itu berhutang pada dia dengan cukup amat sangat besar lah begitu, dan dia tidak bisa melakukan penagihan. Ternyata gedung itu dibeli oleh seseorang dan saya kenal dekat sama seorang yang beli itu, dan saya tahu belum lunas. Jadi saya menghubungi pembeli, saya bilang jangan lunasin dulu, ada 6 apa 7 miliaran gitu.
dia hutang kepada si A, itu dipotong aja dari situ. Saya mau ngomong seperti itu, dan itu insya Allah commissionnya ya ketika saya berhasil jangan dilunasin, dia punya utang 7M gitu. Bayar dulu 7M, jadi sebab apa namanya, orang yang punya hutang itu orang kaya raya, ya, orang kaya raya puluhan miliar lah yang dia punya ya, ratusan miliar mungkin. Tapi 7 miliar kepada orang yang menjanjikan ruko ini nggak dibayar gitu ya. Nah, saya bilang oke, saya akan bantu, ya akan bantu. Nggak usah kasih saya komisi, kasih saya satu ruko, saya pakai 10 tahun untuk rumah sunat MKI. Dia dengan senang hati, oke Babe, nah gitu ya. Mohon doanya supaya semua lancar dan kita punya bagus gitu di Condet Raya, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Kita aminkan semua ya. Kemudian Allah kabulkan Ya. semua hajat kita. Dan ini adalah tadi wadah yang disebut oleh Babe ini memang bersikap orang kaya itu adalah untuk kebaikan orang lain, Be ya. Karena Ya, itu dulu. prinsip seperti yang disebut oleh Babe, khairun nas dan fa'un nas gitu ya. Sebaik Bantar Rahimi. manusia adalah orang yang eh, bermanfaat untuk orang lain. Betul Bunda kita Nadia mau sharing, silakan Bunda Nadia. katakan. Belum Dari nemu. mana Bunda Ya, Nadia? terima kasih Ustadz Holis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh senang sama Babeh karena saya ngerasa dari SMA punya prinsip kayak Babeh ya. Alhamdulillah. Jadi waktu SMA kan sama ayah nggak boleh belajar motor atau nyetir gitu. Tapi pas SMA itu diem-diem nyetir mobil dengan harapan begitu kerja saya punya mobil sendiri dan nggak ngandelin dari uang orang tua. Nah, itu berjalan sampai saya kerja. Alhamdulillah dimudahkan. Saya bisa beli mobil sendiri. Dan mimpi itu saya lanjutkan berikutnya. Saya keliling-keliling jalan. Ada daerah yang selalu saya tunjuk saya bakal punya rumah di situ. Saya keliling-keliling pakai mobil itu yang dengan mimpi saya sebelumnya. Berapa tahun kemudian, ya itu terlaksana dan sekarang saya tinggal di sini. Alhamdulillah, Gitu itu ya. dia. Udah Alhamdulillah. banyak orang menikmati pola itu. Tinggal kita repeat doang kok yang orang-orang lakukan, yang orang-orang alami. Ya, kemarin saya cerita tuh sama Mas Kolis, sama Kang Selo, apa namanya, santri kemana-mana susah, mobil yang saya pakai selalu sibuk gitu loh. Tahu-tahu jelung ada yang ngasih Avanza Veloz baru. Allahu Akbar. Itu dipakai buat ustadz, buat santri gitu ya. Pakai buat operasional ya, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang itu udah menikmati seperti itu, ya Anda tinggal ngikutin kan, usahanya di mana gitu. Ayo lanjut, silakan. Silakan Bunda Nadia mau tambah lagi? Yang lain sudah? Atau yang lain? Bu Dwi, ini kayaknya Bu Dwi. Bu Dwi juga tuh ada tuh. Bunda Dwi silakan. Oh, Yo. Coba mau nanya, Be, itu bukunya harganya berapa ya? Bisa beli di mana ya? Oh, ini. Saya akan pesan buku itu dengan edisi yang banyak. Saya akan pesan dengan yang banyak dan kemudian buku ini akan diseminarkan gitu. Jadi teman-teman di MKI yang tertarik, yuk kita kumpul. Saya akan buat, sebab belakangan setelah saya amati banyak yang udah membaca dia nggak bisa menjalankan. Nah, nggak bisa menjalankan karena agak ada apa, keribetan lah gitu ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang berminat, Mas Kolis dikoordinir siap deh. untuk teman-teman MKI, coba dah apa namanya, pola rezeki berdasarkan hukum ketertarikan, hukum pengulangan dan hukum connection gitu aja ya. Kita gabungkan seperti yang saya bilang, saya lagi berusaha mencari titik temu antara the law of attraction, the law of connection, and the law of repetition. Hukum pengulangan, hukum koneksitas, dan hukum ketertarikan. Gitu. Kita cari koneksinya sebagai penerapan daripada buku ini. Sebab kalau sendiri baca, kayaknya sih sulit diterapin. Sebab ini terjemahan, kecuali membaca dari originalnya dan paham bahasa Inggrisnya, kira-kira agak lengkap juga. Saya punya edisi bahasa Inggrisnya dan saya punya edisi bahasa Indonesianya. Jadi kita buat aja ke depan, kita undang di markas, kita siapkan ya materi yang bagus, kita undang. Insya Allah ini sebagai awal. Di dalam bulan Muharram ini juga ya, dalam minggu Insya ini Allah. juga insya Allah akan ada kabar tentang sunatan masal tuh Mas Kholis ya. Saya Masya dapat Allah. konfirmasi dari
salah seorang pimpinan lah di Polri. Baik, lanjut lagi, silakan. Silakan, Jadi silakan. Bu Aulia, Mbak Aulia, Mbak Aulia tadi sudah resen ya. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Buka tuh. Aku mau share deh. Jadi kemarin itu aku masih di Indonesia gitu kan. Ini kayaknya masih SMA gitu. Terus waktu lihat Pinterest board itu aku tuh baru tahu ternyata ada kayak masjid Grand Mosque di Paris gitu ya. Tapi emang cantik banget gitu di Pinterest. Jadi aku downloadin gitu. Terus aku ya udah ya Allah, gak tahu gimana caranya gitu. Pokoknya aku kayaknya mau sujud di sini gitu. Nah, lama awalnya aku juga hampir nggak sekolah di luar negeri karena pandemik segala macam. Kemudian ternyata tahun 2023 aku sampai di Paris dan sholat zuhur di sana. Allah. Bahkan sampai ketemu muslim juga di sana. Mereka tour guide-in aku, terus aku kayak bener-bener tuh Masya Allah. Allah tahu aja gitu jalannya yang kita nggak pernah sangka, dan aku tuh sampai nangis gitu waktu doa, terus akhirnya bisa ngobrol juga sama yang lain. Jadi Masya Allah, ini benar-benar Allah, bantuan Allah gitu. Itulah ya, happy kita ngedengarnya gitu ya. Semakin hari semakin terwujud, semakin terbukti gitu loh. Semakin tergambar gitu ya. Bagaimana Bilal seorang, kalau saya refer ke belakang, bagaimana Bilal ketika dia dalam keadaan budak, ya dia nggak punya baju gitu kan, dia bajunya cuma selembar, dia dalam keadaan miskin, dia nggak punya rumah, dikasih boleh ngemper lah gitu, boleh ya Ashabus Suffah, Nabi bikin Ashabus Suffah yang isinya orang-orang yang nggak punya rumah, termasuk Abu Hurairah di sana, Anas bin Malik di sana, Bilal bin Rabah di sana gitu. Tahu kan Bilal kemudian jadi apa? Dia salah satu gubernur yang ada di Syam, bayangin. Ya, dengan segala kemewahan yang sampai Bilal berkata pada Nabi, ya Rasulullah, ini saya berlebihan ini sampai saya bingung taruh di mana rezeki emas perak yang kalian punya, taruh di mana? Bagi-bagi tetanggamu, kata Rasulullah. Itu ada Bilal, dan orang sedikit banget yang cerita soal Bilal. Kalau cerita Bilal digencet batu mulu ceritanya, gitu kan? Kalau cerita Bilal yang dicerita ahad, ahad, ahad gitu. Ente nggak pernah ceritain Bilal jadi gubernur. Ente nggak pernah ceritain Bilal ketika duit itu berlimpah. Ente nggak pernah ceritain ketika Bilal itu berbagi kepada tetangganya. Apa yang Bilal lakukan? Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya sharing, ya tadi yang saya mencari koneksitas itu adalah, dan apa yang diucapkan Gus Baha itu adalah, jangan menganggap dirimu paling top, paling hebat, paling suci. Dan jangan juga menjudge orang, ya orang ini sesat, jelek, dan sebagainya. Saya mau angkat dalam satu kasus yang sekarang lagi rame banget. Semua orang menghujat satu orang yang dipecat dari jabatan yang tinggi dan dihujat karena dia bermain ya dengan seorang wanita gitu. Ketahuilah teman-teman sekalian, sistem Allah ya, masuk ke dalam sistem Allah ya, jangan sistem diri sendiri ya. Tahu nggak orang yang paling beruntung, orang yang paling terbebaskan dari segala belenggu siapa? Ya orang itu. Saya nggak usah sebut namanya, saya nggak mau diseret-seret dalam dunia politik, tapi Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Dia sedang dihujat oleh semua orang se-Indonesia. Dia sedang digibahkan oleh orang se-Indonesia. Dia sedang difitnah oleh orang se-Indonesia. Dia sedang dipojokkan oleh orang se-Indonesia. Segede apa pahala yang dia terima? Sebesar apa pahala yang dia terima? Ya, sebesar apa orang itu? Lihat sisi positifnya. Orang kan dihina, dicaci, dimaki. Kan Allah timpakan kesalahan orang itu kepada yang melakukannya. Dan pahalanya diberikan kepada orang yang lagi dihina itu. Maka Bapak Mr. X itu dengan kesalahan yang lalu yang dia lakukan, sebesar apa anugerah Allah. Dan ketika orang langsung menjudge, langsung menghakimi, langsung memvonis sesat, neraka, sesat, neraka, sesat, neraka. Jangan berteman dengannya, jangan dekat dengannya. Barusan Gus Baha kan keren banget kan.
Ya. Nah, teman-teman sekalian, izinkan saya menutup dengan kalimat, mari masuklah ke dalam sistemnya Allah, masuklah ke dalam polanya yang Allah buat, gak akan antum bisa kecuali antum memahami Al-Quran, ya. Dan pahamilah Al-Quran sehingga kita tahu ini loh sistemnya Allah. Afala ta'qilun? Apakah kamu nggak berpikir bahwa Quran itu mudah sekali untuk dipahami? Tinggal baca, Anda akan paham. Tinggal buka, Anda akan ngerti. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang lain hudal linnas. Ya. Karena itu teman-teman sekalian, yuk pahami polanya Allah, pahami sistemnya Allah. Salah satu yang sekarang sudah saya cerita 2 poin, kita akan lanjutkan besok. Insya Allah Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya Allah. Ya Rabb. Amin. Allahumma amin. Mudah Allah kabulkan Beh semuanya dengan apa yang kita hajatkan ya, dan semuanya adalah lillahi ta'ala, dan adalah yang paling penting dalam fondasi semua yang kita inginkan itu. Memang tujuannya bukan untuk memperkaya diri, tujuannya bukan untuk kesenangan duniawi saja, tapi juga justru kita ingin berbagi dengan orang lain. Dan Ini ada bagus nih, law of attraction dari Ibu Dina nih ya. Pikiran positif akan menarik hal yang positif. Dan sebaliknya, kekuatan attraction adalah hasil dari kekuatan kreatif dalam semesta. Pemahaman tersebut berkaitan dengan keyakinan terhadap hukum sunatullah. Ya, ya betul berkaitan. Ya, kenapa? Karena kalau Anda bicara alam semesta itu bagian daripada sistem Allah. Sayangnya dalam buku LOA berhenti pada alam semesta, tidak mau melanjutkan lagi karena dia ateis, ya. Dan kita koneksikan, kita lanjutin, jangan nanggung berhenti pada alam semesta, bahwa alam semesta ini pun tunduk pada keputusan Allah. Alam semesta ini tunduk, ya. Apa surat Yasin tuh? Asyamsu wal qamar, gimana surat Yasin? Syamsul ayam bagi antudikal kemar wala yusabikun nakar wa nahar wa kulul fi falaki yasbahun. Itu nggak bisa tuh. Alam semesta semua tunduk ke Allah. Matahari, bulan, itu kagak ada yang berani ya keluar dari sistem yang Allah buat. Kita suka keluar dari sistem tapi belum nggak mendapat apapun. Tapi kalau matahari keluar dari garis edarnya setengah senti, maka lebih dekat kepada bumi setengah senti, maka seluruh bumi ini akan hangus binasa. Kalau matahari keluar dari garis edarnya setengah senti aja menjauh, maka seluruh bumi ini beku sebeku-bekunya. Bayangkan itu. Betapa dia taatnya kepada Allah. 1 mili pun dia nggak berani. Karena dijamin oleh Allah dalam surat Yasin tadi. Gitu ya. Gak bakal tuh matahari mendahului bulan, gak bakal bulan mendahului matahari, gak bakal siang mendahului malam, gak bakal malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Mereka berada pada garis edarnya yang tepat, kagak bakal melenceng. Nah, matahari, bulan dan semua sistem pun mengikuti sistemnya Allah. Sekarang giliran kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada moderator Fadol untuk kasih closing penutup. Ya, alhamdulillah wadah yang kita siapkan ya, udah dari SMA punya prinsip kayak Babis sudah membuktikan. Alhamdulillah Bu Nadia, Bu Endah, wadah untuk punya perusahaan manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah dan semuanya ya. Michael Jelusier itu yang ada kirim. Michael Jelusier, nah dulu sempat baca siapa tuh? Kata Ibu Dwi Sundari ya. Baik, mudah-mudahan Allah apa nih? Doa Nabi Isa, ya. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu. Jika kau mengampuni mereka, ya siapa lagi yang bisa ngampunin kecuali engkau, ya Allah. Keren banget ya. Surat Al-Ma'idah 118 gitu ya. Baik, Allah alam bisawab. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanahu wa bihamdihi subhanallahi asyhadu an la ilaha illallah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala minati abina Ibrahim Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Beh. Hasanal jaza. Mudah-mudahan Kita lanjut, besok kita lanjutin Mas Faris. siap insyaallah. Mudah-mudahan inspirasi Babe juga menular ke kita ya. Dan saya sempat juga ngobrol dengan Ustaz Selo ya, bagaimana kalau saat kita akan membuat sebuah acara, sebuah di gedung yang
mungkin besar ya yang bisa juga dihadiri oleh para jamaah sekalian, untuk tidak hanya dalam Zoom tapi juga kita bertatap muka langsung dengan para guru kita yang mereka menyajikan tema-tema penting. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana hukum ketertarikan, dan inilah cara Allah untuk memudahkan kita sebenarnya mentaati hukum-hukumnya sunatullah tadi yang disebutkan dijelaskan oleh Bapak Haikal, dan tinggal kita masuk ke dalam sistemnya dan kemudian kita tawakal kepada Allah. Tentu disebutkan dalam Al-Quran bahwa wa may yatawakkal Allah bahwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan semuanya. Baik jamaah yang Allah, tentu ini kebersyukuran kita yang luar biasa ya di pagi ini bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam kajian ilmu di pagi ini, dan tentu yang sudah bersedekah di pagi hari menjadi sebuah kenikmatan juga karena menjadi salah satu akselerator ya, mempercepat dari rezeki yang akan didapatkannya, dan memang sudah dijanjikan oleh Allah sedekah menjadi dibalas dengan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sedekah yang kita berikan itu seperti sebuah pinjaman ya. Orang yang berbaktinya kepada Allah maka Allah akan menggantinya dengan sebuah balasan yang terbaik. Dan balasan terbaik ini, pahala yang terbaik tentu bukan hanya di akhirat kelak, juga Allah akan berikan pahala terbaik ini juga dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini, kebaikan untuk keluarga kita, kesehatan kita, kemudian kebaikan dalam berbagai hal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Dan tentu jamaah yang bukan Allah, semua yang hadir, semuanya kita saling mendoakannya. Mudah-mudahan kalau ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang kesulitan, Allah juga angkat kesulitan, dan Allah beri jalan keluar terbaiknya. Dan inilah pentingnya kita bersilaturahim, bertemu dalam kajian ilmu ini untuk saling mendoakan sesama kaum mukminin dan mukminat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا